Ada sukacita teman-teman? Coba berikan senyuman yang paling manis. Walaupun pakai masker ya, tapi saya bisa melihat bagaimana raut muka dari teman-teman kalau misalnya tersenyum. Coba berikan senyuman. Asik. Katakan di kiri kanan muka belakang, kamu adalah murid Kristus yang sejati. Silakan. Katakan dengan penuh keyakinan, kamu adalah milik Kristus, murid Kristus yang sejati. Kita angkat itu pujian sukacita lebih dari pemenang. Teman-teman bisa lihat slide di kiri kanan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Lebih dari pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Kembali. Murid Kristus yang sejati, selamat datang dan selamat beribadah di malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita menyembah Dia yang telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena itu mari kita fokuskan perhatian kita, hati kita untuk menyembah Dia. Karena Dialah yang layak disembah. Kita angkat itu pujian penyembahan. Kau layak disembah.
dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Semua katakan ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari guys, kita boleh menyembah Dia. Kita boleh bersyukur untuk semua yang telah dibuat bagi kita semua. Pujilah aku, katakan cobalah. Cobalah aku Tuhan, Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu Hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Here we go, katakan ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi katakan ku nyanyi hosana. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. ini ungkapan hati kami Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau Saya minta teman-teman pemuda yang katakan ku nyanyi hosana. Yuk katakan. Oh haleluya. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Ku nyanyi hosana
Mari kita berdoa. Engkau layak disembah Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang telah menjadikan kami murid yang sejati. Layakkanlah kami di hadapan hadirat-Mu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena Engkau layak menerima segala semuanya itu Tuhan. Berkati rangkaian ibadah yang berlangsung pada hari ini. Biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ada sukacita teman-teman? Ada sukacita murid yang sejati? Aduh, suaranya masih kecil sekali nih. Ada sukacita? Iya, kalau ada sukacita mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat itu pujian sukacita, ku diberi kuasa. Yo, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Katakan ku diberi kuasa. Yo. Raja mulia Menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. jika Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi bila Allah Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak meraih. terpujilah Terpujilah Engkau Raja segala raja. lebih semangat lagi. Katakan Ku diberi kuasa dari Raja mulia. menaklukkan Menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak meraih. Terpujilah Kau Raja sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak meraih. Terpujilah once again, katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak. Saya minta ya jemaat sendiri. Saya minta teman-teman katakan sungguh besar. Sungguh besar. Kau Tuhanku, Asik. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Siap-siap melompat bagi Tuhan. Engkau Raja One, two, three, wow, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri. Berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang
bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Namun kita sadari bahwa terkadang dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang kita lakukan, termasuk dosa. Karena itu teman-teman, sadar atau tidak sadar, kita sering berontak kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan dan sikap hidup kita yang sering kali mendukakan hati sesama kita terlebih Tuhan. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita seperti ada tertulis. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saya berikan waktu teman-teman untuk sejenak bersaat teduh di hadapan Tuhan dan katakan semua dosamu di hadapan Tuhan, karena Dia dengar saat ini. Ampuni kami Tuhan, jadikan hati kami istana cinta-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Katakan cinta-Mu. Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidup. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Dengan sungguh kita angkat ini pujian. Siapakah aku di hadapan-Mu? Ini ungkapan hati kami ya Allah. Kau Siapakah kami di hadapan cinta-Mu. kami telah berbuat salah di hadapan-Mu Tuhan. Artiku bagimu, Ampunilah kami ya Allah. cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku.
Inilah pengakuan kami Tuhan, ampunilah kami dengan kasih-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sarlinda. Karena itu mari kita siapkan hati kita menjadi murid yang sejati, yaitu dengan terus belajar untuk menjadi seperti Kristus, bertumbuh dalam kebenaran, melakukan kehendak Allah dan hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan malam ini. Kita angkat pujian, selidiki aku. Selidiki hati kami ya Allah. Kepada Ibu Pendeta, doa dan pemberitaan firman Tuhan. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Kita berdoa untuk firman Tuhan. Betapa hati kami dilingkupi syukur kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau tidak saja memberi kesempatan bagi kami hidup, menikmati masa muda kami, masa yang penuh dengan kebebasan, masa yang membuat kami boleh berhadapan dengan banyak pilihan-pilihan hidup.
Tapi di dalam kebebasan itu, kami percaya Roh Tuhan-Mu menuntun kami untuk selalu didapati sebagai murid yang sejati. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan menggabungkan semua wilayah pemuda di berbagai tempat untuk ada di tempat ini. Kami boleh menaikkan ungkapan syukur melalui puji-pujian. Kami sudah mengangkat syukur kami kepadamu, dan sekarang kami menunggu jawaban Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu ini. Berkata-katalah, berfirmanlah ya Bapa, agar masa muda yang kami jalani ini, sungguh kami lakukan dalam kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom. Senang sekali karena bisa bertemu yang kedua kali sejak Ibu Pendeta dan beberapa teman pendeta ada di Maranatha. Ini kesempatan yang kedua dan sangat bersuka cita kalau disuruh memimpin kaum muda. Karena kaum muda ini adalah masa yang kalau kita sudah lewat, kita tidak bisa kembali. Karena itu harus dipakai sebaik mungkin dan diupayakan bahwa di masa muda ada momentum yang teman-teman bisa jadikan ini sebagai satu-satunya tonggak untuk mengarahkan masa depan saudara itu mau jadi apa di depan. Ya. Ditentukan dari masa muda. Ibu bersyukur karena waktu masa muda, Ibu terlibat di dalam persekutuan doa, lalu terlibat aktif juga di perkantas. Sekarang masih ada perkantas tidak? Masih ya. Terlibat aktif di perkantas itu yang membuat Ibu punya komitmen semakin kuat untuk jadi hamba Tuhan. Jadi di mana Anda menaruh pergaulanmu, di mana Anda menaruh hidupmu, itu yang akan menentukan masa depanmu. Baik, mari kita belajar firman Tuhan yang ditentukan dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pokok anggur yang benar. Saya akan membacakannya bagi kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang disebut berbahagia adalah setiap mereka yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkannya dan yang terlebih-lebih mau melakukannya dalam hidupnya hari lepas ke sehari. Haleluya. Nah, teman-teman, itu di depan ada tuh, the real of servant. Murid yang sejati. Di Israel, perkebunan anggur, kebun anggur itu sudah menjadi kebanggaan seluruh warga Israel. Setelah Israel keluar dari Mesir, mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, sampai dengan masa di mana Tuhan Yesus berkarya, bahkan sampai dengan hari ini. Nanti kalau ada berkat, silakan jalan-jalan ke Yerusalem. Maka di sana kita akan menemukan banyak sekali perkebunan anggur yang luas. Bahkan akan ada banyak kita menemukan lubang-lubang tempat di mana anggur itu diperas. Saya lupa satu tempat,
Tapi ketika kami datang kami heran, ini lubang-lubang apa ya? Kami pikir itu lubang bawah tanah, tempat orang tampung-tampung air. Tidak, ternyata. Itu lubang-lubang pemerasan anggur ada di sana, banyak sekali. Jadi kita bisa bayangkan bahwa bicara soal anggur itu identik sekali dengan orang Israel. Dan sampai dengan sekarang ini, anggur yang paling enak itu adalah anggur yang datangnya dari Israel. Karena itu disimpan bertahun-tahun. Bahkan anggur yang paling mahal itu anggur yang sudah hampir 1 abad lamanya. Saya kurang tahu rasanya seperti apa. Tapi karena bangsa Israel dari kitab Bilangan itu sudah diceritakan bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir dalam pengembaraannya lalu masuk ke tanah Kanaan, Allah itu sepertinya menjadikan bangsa Israel itu sebagai petani-petani anggur. Dan mereka memang selalu istimewa kalau mengelola anggur. Jadi penggambaran tentang Yesus pokok anggur yang benar ini memang sengaja dibuat oleh Yesus untuk dicocokkan dengan kondisi kehidupan bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat peta, boleh dicari di Google ya. Itu di sekitar pegunungan Yudea dan Samaria, anehnya ya, hanya bisa ditanami anggur. Sementara daerah-daerah lain itu kalau mau ditanami anggur susah sekali. Nah, ada 2 tanaman favorit sebenarnya untuk orang Israel, yaitu gandum dan anggur. Kalau gandum dan anggur itu tanaman favorit karena disebut favorit karena bukan saja banyak jumlahnya yang ditanam, tapi memang orang-orang itu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa menanam anggur dan gandum itu. Sementara tanaman lain seperti pohon ara yang biasa kita lihat di dalam Alkitab, itu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, banyak juga. Pohon ara di sana tidak sama dengan pohon ara di sini. Kalau pohon ara di sini saya tidak berani untuk makan, pasti entah pusing atau mual, mungkin ada yang mati kalau coba tanaman arah yang di sini. Tapi kalau yang di sana itu tanaman arahnya memang bisa dimakan. Jadi kalau kita berbicara tentang tanaman yang paling menarik orang Israel, itu memang tanaman anggur selain gandum. Nah, karena di kalangan bangsa Israel itu tanaman anggur itu dikenal secara baik, maka penggambaran tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya itu tentu sangat dikenal oleh mereka secara baik. Jadi ketika Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya, mereka paham betul. Kenapa mereka paham? Ya karena memang anggur itu adalah tanaman mereka sehari-hari. Yang mereka lihat, bagaimana cara menanam, bagaimana cara mengolah anggur itu mereka tahu. Dan memang Yesus sengaja mengambil ilustrasi ini supaya yang mendengarnya itu bisa mengerti. Ini catatan. Kita kalau mau kasih ilustrasi kepada seseorang, pastikan ilustrasi kita itu bisa ditangkap dia. Jadi kita bersyukur bahwa ketika Yesus mengajarkan orang menggunakan ilustrasi, menggunakan perumpamaan, dia pakai hal-hal yang dimengerti oleh orang yang mendengar. Jadi Tuhan Yesus tidak akan kasih sebuah perumpamaan atau ilustrasi jika orang yang mendengar itu tidak paham. Tuhan itu tidak mau membuang garam ke laut, karena itu sia-sia. Jadi Tuhan pasti memperkatakan sesuatu yang akan ditangkap orang secara baik dan orang pasti mengerti itu. Ada cerita saudara-saudara waktu misionaris dari Jerman itu datang menginjili di Papua. Di kalangan suku Ayamaru. Nanti bisa dicari juga, itu di Google banyak ceritanya. Ketika para misionaris ini ketemu suku-suku Ayamaru yang berdiam di satu daratan di wilayah Sorong itu, misionaris itu mengajar tentang Yesus adalah gembala yang baik dan kamu itu adalah domba-dombanya. Ketika mereka dengar kata domba, mereka bertanya, domba itu apa? Binatang seperti apa? Lalu misionaris bilang, domba itu binatang yang lemah lembut, bulunya banyak, binatang yang baik sekali dan bisa digendong-gendong. Ya. Mereka bilang, no, tidak, ganti. Kami tidak kenal binatang itu. Jadi maunya kalian apa? Ganti domba-domba itu dengan babi-babi. Jadi Yesus adalah gembala yang baik dan kami adalah babi-babinya. Ya.
Nah, kenapa kata babi yang diminta untuk diganti? Karena babi bagi kalangan suku Ayamaru di Sorong itu adalah binatang yang istimewa. Babi itu dipakai untuk seluruh acara adat. Bahkan kalau uang kurang, jual babi harganya lebih tinggi daripada jual ubi, jual sayur, jual ikan. Babi pun harga pasti akan lebih tinggi. Bahkan saking istimewanya, kalau ada satu induk babi, dia melahirkan anak babi, lalu induk babinya mati. Ada ya begitu ya? Pernah ya? Di sini pernah kok yang waktu anak babi lahir, mamanya mati. Pernah kita dengar itu ya? Nah, kalau mamanya mati, kita bikin apa dengan mamanya? Atau kita buat apa dengan anak bayinya? Kita diam-diam saja toh. Tapi kalau di suku ini Ayamaru, anak babi yang ditinggal induknya mati, itu akan diambil oleh ibu-ibu dan dikasih susu. Jadi mereka akan menyusu kepada anak-anak babi itu. Jangan dipikir bahwa nanti putingnya putus, tidak. Karena anak babi itu giginya belum keluar, ya. Belum ada keluar itu. Jadi anak-anak babi itu akan menyusu kepada ibu-ibu di suku-suku itu karena terlalu istimewa. Akhirnya misionaris itu mencatat bahwa khusus di wilayah suku Ayamaru, ya, Allah itu adalah gembala yang baik dan mereka adalah babi-babinya. Nah itu kalau ditaruh di Kupang, kira-kira kotong mau ke sonde, kotong ini adalah babi-babinya Allah. Ya. Mau ke sonde? Lihat babi muka kok? Ada yang belum kenal babi purupa? Ganteng kok puruk? Hah? Babi itu. Siapa di sini yang senang sekali bermain di kandang babi? Pulang kerja, pulang sekolah, halo babi, cium dah loh. Ada? Sonde mau, ya. Karena apa? Apalagi kalau dia pun kandang itu 1 minggu baru kasih bersih 1 kali. 1 bulan baru siram air 1 kali. Itu kita sih bisa bayangkan, berdiri di kandang 5 menit, kotong kembali masuk rumah, itu bau babi sonde akan hilang dari ini baju. Dia melengket. Kita tidak akan mungkin ganti kata domba dengan babi, sekalipun ibu tahu bahwa di antara kita ini belum ada yang pernah lihat domba langsung. Coba angkat tangan yang pernah lihat domba. Yang sudah pernah, ini jujur, ini dalam rumah Tuhan, oh. Ya. Bayangkan ini begini banyak, ini hanya 1, 2, 3, 4. Ya. Kira-kira mau ganti domba dengan apa? Kalau memang belum pernah lihat domba. Ya, soalnya ada yang berani ganti ya. Karena di Timor itu firman Tuhan ya dan aminah. Ya. Jadi soalnya boleh rubah-rubah, karena ada yang takut berdosa kalau rubah-rubah. Jadi singkat cerita, dalam penginjilan pun kita mengerti benar bahwa memberikan sebuah ilustrasi atau perumpamaan itu harus sesuai dengan konteks orang di mana mereka tinggal. Karena itu para misionaris bilang tidak apa-apa. Domba itu diganti dengan babi. Sekalipun mungkin bagi orang Kupang babi itu paling dadolek sudah, ya. Tapi bagi orang Papua babi paling ganteng, ya. Babi itu paling number 1. Nah, Tuhan Yesus ketika dia memakai perumpamaan pokok anggur, karena memang Tuhan Yesus melihat bahwa pemeliharaan anggur, ya, pemeliharaan anggur itu adalah satu-satunya aspek kehidupan di Israel yang dimengerti oleh segala lapisan masyarakat di sana. Ya, salah satu aspek yang sangat dimengerti. Dari anak kecil sampai dengan orang yang sudah tua, mereka tahu persis bagaimana pelihara pohon anggur. Mereka tahu persis. Bagaimana buat pohon anggur itu bisa tumbuh subur dan berbuah banyak. Apa saja yang mereka tahu? Ada beberapa yang mereka tahu. Yang pertama adalah pokok anggur dan ranting itu tidak bisa dikasih pisah. Ya. Pokok anggur dan ranting itu tidak bisa terpisah. Pokok anggur butuh ranting-ranting
untuk menghasilkan buah, dan ranting-ranting juga butuh pohon anggur untuk bisa bertahan hidup. Jadi pokok dengan ranting itu sama dengan uang logam yang punya dua sisi tapi tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya berbeda tapi tidak bisa dipisahkan karena ada hubungan mutualisme. Satu butuh yang satu. Pokok anggur dia butuh ranting untuk berbuah, ranting-ranting dia butuh pokok untuk bisa bertahan hidup. Ini gambaran tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan Allah dengan manusia. Jangan kita lupa saudara-saudara bahwa persekutuan manusia dengan Allah itu merupakan mandat, juga merupakan anugerah Allah kepada manusia. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Sementara ciptaan yang lain Allah tidak ciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi kalau kita lihat manusia laki-laki dan manusia perempuan, kita lihat Allah di sana. Kalau lihat perempuan saja, itu baru lihat rupa. Kalau lihat laki-laki saja, itu baru lihat gambar. Gambar dan rupa itu sama. Satu lukisan, satu dalam bentuk. Ya kan? Gambar itu kan lukisan. Tapi kalau rupa itu kan dalam bentuk. Ada patung, itu seni rupa kan? Jadi kalau lihat perempuan dan laki-laki, kita lihat gambar dan rupa Allah. Kalau kita lihat laki-laki saja, itu kita hanya lihat gambar-gambarnya Allah. Bahkan kalau kita lihat perempuan, kita lihat rupa-rupanya Allah. Jadi tidak bisa dibayangkan kalau gambar dan rupa itu bapukul, bacakar. Ya. Itu gambar Allah dan rupa Allah rusak. Kalau gambar dan rupa itu bakutumu, ya, lalu batoki, ya, kita bisa membayangkan wajah Allah itu sudah menjadi rusak karena kita. Nah ini merupakan mandat dan anugerah bahwa persekutuan kita dengan Allah itu memang sudah dari sananya diciptakan oleh Tuhan bahwa manusia itu tidak bisa terlepas dari Allah. Karena pada diri manusia ada gambar dan rupa Allah. Sementara ciptaan yang lain itu tidak ada gambar dan rupa Allah di sana. Hanya dengan melihat manusia kita mengenal Allah. Hanya manusia juga yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Pernah lihat rumput berbicara? Rumput bergoyang ya iya ya. Pernah lihat binatang itu berbicara dengan Allah? Tidak. Hanya kita ini yang berbicara dengan Tuhan. Kita ini yang berkomunikasi dengan Tuhan. Karena memang manusia diizinkan untuk bersekutu dengan Allah. Hanya manusia yang boleh membangun komunikasi, membangun relasi dengan Allah. Yang lain itu tidak. Itu berarti saudara-saudara, sebagaimana pokok anggur dengan ranting-ranting, maka sebenarnya manusia tidak boleh terpisah dengan Allah. Tidak boleh. Persekutuan manusia dengan Allah itu harus utuh. Harus tetap bersatu. Karena apa? Karena ranting-ranting itu diciptakan hanya untuk satu tujuan, yaitu menghasilkan buah yang berasal dari pokok. Menghasilkan buah yang berasal dari pokok. Jadi sumber kehidupan ranting-ranting itu adalah dari pokok. Ranting-ranting tidak akan berarti apa-apa dan tidak memiliki satu apapun bila dia terpisah dari pokoknya. Jadi manusia nih tidak ada doi kalau bisa terlepas dari Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Jadi kalau ada yang bilang saya tidak butuh Tuhan, hati-hati. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa terlepas dari Tuhan. Ada seorang ilmuwan, Nietzsche. Dia yang mengatakan God is dead. Tuhan itu sudah mati. Nietzsche ini yang pandangannya melahirkan satu komunitas Nazi di Jerman.
Tahu ya cerita tentang Nazi di Jerman ya, yang membunuh begitu banyak orang-orang Yahudi. Hitler, kepala pasukan yang membunuh banyak orang Yahudi itu adalah pengagum beratnya Nietzsche. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu sudah mati, karena itu dia menganggap dia punya kuasa. Dia bilang, siapa yang mau kasih hancur beta kalau beta bunuh banyak orang? Mana itu Tuhan? Kasih tunjuk Tuhan yang mana. Tapi apa yang terjadi ketika Nietzsche mau mati? Ada yang sudah pernah baca biografinya? Ketika Nietzsche mau mati, dia minta 50 pastor datang mengelilingi dia. Kenapa 50? Karena dia merasa dia pun dosa terlalu banyak. Dia sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya. Sedikit lagi dia mati. Dokter yang merawat bilang kepada dia, kamu tinggal menghitung waktu. Sebentar lagi kamu mati. Ketika dia sadar dia mau mati, dia baru tahu bahwa ternyata di luar dirinya sebagai manusia yang pintar, masih ada orang yang paling berkuasa, yang mengatur jalan hidupnya. Karena itu dia butuh 50 orang untuk mendoakannya, meminta ampun sebelum dia putus napas. Kenal Darwin dengan teori evolusinya? Kenal? Ada yang nama Darwin di sini? Tidak ada ya. Darwin ini anak sekolah minggu waktu masih kecil. Rajin membaca Alkitab. Bahkan dia menghafal, ada 3 Alkitab yang dia hafal. Ibu lupa 3 kitab apa yang dia hafal. Tapi 3 kitab itu dia hafal. Tapi ketika dia menjadi dewasa, dia anak yang pintar di dalam kelas, dia menemukan satu teori yang namanya teori evolusi. Bagaimana teori evolusi itu? Ada yang tahu? Bahwa manusia itu datang dari mana? Dari kera. Dulu manusia itu jalannya bungkuk, bulu-bulunya banyak. Tapi seiring perjalanan waktu dia jalannya semakin tegak, bulu-bulunya juga semakin hilang. Tidak ada lagi, yang dulu suka garuk-garuk tidak ada lagi, kuku-kukunya sudah mulai lemah lembut. Dan dia bangga, karena seluruh dunia pakai pengetahuan ini untuk mengatakan bahwa memang betul manusia itu bukan diciptakan dari Allah, tapi memang datang dari bangsa kera. Apa yang terjadi ketika dia mau mati? Sama juga seperti Nietzsche. Datang kepada Tuhan, minta ampun Tuhan. Bahwa ternyata di balik kecerdasannya dia kurang berhikmat. Itu berarti kita sadar bahwa orang pintar saja bisa mengakui bahwa tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Apalagi kita. Ranting ketika terlepas dari pokok anggur tidak bisa apa-apa. Ayat 5b dari Yohanes 15 di sana mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apanya. Orang jago bagaimanapun, dia sadar kalau tanpa Tuhan dia pun jago juga hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Israel itu tahu kalau mau supaya ranting-ranting bertumbuh tambah banyak, tambah subur, maka harus rajin kasih bersih. Ini dari anak kecil sampai orang tua dong tahu itu. Tanam anggur itu harus rajin-rajin pimeloi dan pegang memang gunting. Kalau ada dia punya cabang yang keluar dan cabangnya itu hanya hanya akan menghasilkan batang tanpa daun, mereka akan gunting. Karena apa? Karena pembersihan
merupakan satu-satunya metode untuk merangsang supaya pohon anggur itu bisa bertumbuh subur. Tanaman lain kita kasih pupuk, dia sudah bisa bertumbuh dan berbuah, ya kan? Kalau tanaman lain kita siram teratur, dia pasti bisa bertumbuh juga. Seperti tanaman bunga, kita jarang kasih pupuk, tapi kalau kita kasih air, ya, sering rawat dia dengan air yang baik, air yang cukup, maka tanaman itu pasti berbunga. Bahkan ada tanaman yang tidak disiram pun, tidak dikasih pupuk juga bisa bertumbuh. Misalnya kaktus. Siapa yang disiram kaktus di padang gurun sana? Tidak. Tapi setiap malam langit menurunkan embun supaya kaktus itu bisa bertumbuh. Tapi khusus untuk anggur, pupuk saja tidak cukup, air saja tidak cukup. Yang paling menentukan sebuah pohon itu bisa subur dan bisa menghasilkan banyak buahnya itu kalau dia dibersihkan dari ranting-ranting yang tidak berguna. Ini satu keunikan dari tanaman anggur. Orang tua bilang harus rajin gunting ranting. Karena semakin ranting itu dibersihkan, pertumbuhan pohon anggur itu akan semakin besar. Pertumbuhan pohon anggur itu akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Asalkan rajin untuk membersihkan. Rajin juga untuk memangkas ya, batang-batang yang besar yang nanti akan menumbuhkan ranting-ranting yang tidak berkualitas. Kalau orang yang tanam anggur, dia akan tahu, ya, dia akan tahu ranting yang model seperti apa yang harus dipangkas. Karena di bangsa Israel itu anak-anak kecil saja tahu. Ibu ingat ketika ibu tiba di satu lokasi, kita dibawa ke satu perkebunan anggur, ya, ada orang tua yang sementara gunting-gunting. Jadi kita lihat tanaman ranting yang modelnya seperti apa yang digunting. Biasanya tuh ranting yang agak bengkok, itu digunting-gunting. Lalu ketika saya ambil gunting itu dan saya kasih kepada satu anak kecil, terus saya bilang kepada dia, bisakah ajarkan saya bagaimana cara menggunting? Dia bilang, oh bisa. Dan dengan cekatan itu dia kasih tahu yang harus digunting ini, yang ini. Ketika saya kasih tunjuk satu ranting, yang ada tunasnya 2, saya bilang ini digunting juga. Jangan, ini akan bagus. Mereka tahu mana yang harus dibuang, mana yang harus dibersihkan. Intinya bahwa hal-hal yang akan menghambat pertumbuhan pohon anggur itu harus dibersihkan. Begitu juga dengan kita sebagai murid Tuhan yang sejati. Tuhan juga bilang potong buang itu racun dalam diri. Karena namanya saja racun. Itu bukan hanya membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan diri kita sendiri. Pertanyaannya, apa racun dalam diri kita? Masing-masing kita pasti mengenal diri kita sendiri. Kalau mau menjadi murid yang sejati, hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita sebagai murid yang sejati itu harus bisa dipangkas. Kalau ada rasa malas, buang rasa malas itu. Itu salah satu ranting yang harus dibuang. Suka omong orang, suka paricuk, tidak jujur, suka bergosip, omong kotor, tukang maki. Ini bentuk-bentuk ranting yang harus dipangkas, dibuang. Jangan dipelihara. Karena kalau ini dipelihara, pertumbuhanmu sebagai murid yang sejati tidak akan pernah terjadi. Karena memang sebagaimana pohon anggur, kalau dia mau berbuah banyak, ranting-ranting yang tidak berguna itu harus dipangkas. Kalau kita tahu bahwa ada sikap kita, ada watak kita, ada karakter kita yang tidak bagus, maka kita harus berani untuk kasih bersih sang dia. Sebab hal yang tidak baik itu tidak akan mendukung pertumbuhanmu sebagai murid Kristus yang sejati.
Bahkan bukan hanya yang ada dalam diri kita saja yang harus dibersihkan. Yang ada di luar kita, di sekeliling kita juga harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret pada cara hidup yang tidak baik. Karena firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat bahwa pergaulanmu yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulanmu yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Bahkan di dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak dia akan jadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Nah, 2 ayat ini teman-teman itu mau menjelaskan bahwa buah-buah kehidupan yang baik itu hanya berasal dari sikap kita yang mau tinggal dalam kebenaran hidup. Tergantung kepada pokok anggur itu. Jadi rasa-rasa. Kalau hidup mulai son betul, sudah mulai keluar dari Tuhan pun mau, maka siap-siap untuk bersihkan itu sudah. Kasih keluar dari diri dan kehidupan kita hal-hal yang tidak baik. Supaya apa? Supaya sekali lagi kita bertumbuh seperti tanaman anggur yang subur. Nah, karena itu setiap orang harus berani membersihkan dirinya, harus berani. Juga jangan tersinggung kalau ada teman yang bilang, kasih bersih lu pendiri dulu. Jangan tersinggung. Jangan lalu kita bilang, kalau lu pendiri lu sana kasih bersih, lu suruh beta. Tapi kalau teguran teman itu mengingatkan kita bahwa memang ada watak, ada karakter, ada sikap kita yang tidak baik, yang akan menghambat pertumbuhan kita sebagai murid yang sejati, maka kita bersyukur untuk teguran-teguran itu. Memang saudara-saudara, ketika kita dibersihkan, kita pasti akan merasa sakit dan tidak enak. Mau kasih hilang kebiasaan yang sudah berurat akar itu memang bukan sesuatu yang mudah dan kadang-kadang kita tidak rela. Tapi kalau kita tahu dan sadar bahwa hanya dengan cara pembersihan diri maka kita dipulihkan dan dipelihara Tuhan, maka tidak ada pilihan lain selain kita harus mau dan kita siap untuk dibersihkan. Ibu ambil contoh, misalnya ada yang kecanduan dengan KP. Semoga di sini tidak ada ya. Yang sudah kecanduan dengan KP. Kalau yang sudah kecanduan dengan KP itu, dia pintar sekali lihat angka. Pintar sekali. Ya. Terka mimpi juga tidak salah. Terka mimpi itu tidak salah betul. Mimpi jatuh dari tidur juga dia bisa bentuk dalam angka. Nah, itu dia pun hebat orang yang sudah kecanduan dengan KP itu. Tapi kalau dia sadar bahwa KP itu adalah bagian dari judi, bagian dari uji nasib, bagian dari untung-untungan, maka dia harus berani berhenti, stop. Kasih putus itu mental cari gampang, cari uang dengan cara berjudi. Tetapi dia minta Tuhan kasih dia hikmat. Kasih dia potensi diri. Supaya dia bisa bekerja dengan baik dan makan dari hasil yang halal. Ada jemaat yang bilang begini, Ibu besok kami mau antar perpuluhan. Oh ya baik, terima kasih. Ingat beri perpuluhan. Tapi Ibu kami mau bilang dulu, bisa kok. Ini perpuluhan ini sebenarnya saya dapat dari menang KP. Lalu saya tanya, kok uang dari pekerjaan yang lain? Kok ya ini sudah Ibu, hari-hari beta KP-na. Saya bilang itu bukan kerja. Itu kerja cari gampang. Yang kalau begitu simpan tahan itu perpuluhan, simpan saja dulu. Ya. Kalau mental cari uang gampang itu tidak dihentikan, lama-kelamaan bukan hanya hal rajin dalam diri yang hilang, harga diri juga bisa hilang. Karena apa? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki.
Kalau ada orang yang tanya kenapa Ibu Pendeta itu satu malas. Siapa yang tahu kenapa satu orang itu malas? Ya karena memang dia tidak pernah berusaha. Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk bekerja. Tidak ada Tuhan suruh orang itu hidup hanya untuk nongkrong di jalan, hitung demo berapa lewat, motor berapa lewat, siapa yang sudah lewat dan siapa yang belum lewat. Untuk bekerja. Setelah dia bekerja, dia berdoa. Karena itu, kalau kita mau menjadi orang yang baik dalam pandangan mata Tuhan, orang yang dianggap Tuhan itu berhasil untuk memegang amanah Tuhan, melakukan hidup secara baik, maka harus rajin membersihkan diri. Banyak buang hal-hal yang tidak baik dalam diri. Dan taruh di dalam diri itu hal-hal yang mendukung pertumbuhan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Jadi sebagai murid Tuhan, kita harus tahu kapan kita membersihkan diri. Apa tujuan kasih bersih diri? Tentu saja supaya kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang baik. Hal yang ketiga, dari yang diketahui oleh orang Israel tentang pemeliharaan buah anggur. Kalau mau menghasilkan buah yang sama dengan pohon, maka sebagai ranting dia harus tinggal dan menyatu dengan pokok anggur. Buah-buah yang baik itu dihasilkan dari pokok anggur yang baik juga. Buah-buah yang dihasilkan harus sejalan dengan karakter Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa buah-buah yang baik itu ada banyak. Ada kasih, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ya, ada sukacita, ada kesabaran, ya, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada juga penguasaan diri. Jadi kalau kita sebut diri sebagai ranting pada Kristus yang adalah pokok anggur, maka hidup kita harus sama dengan pokok anggur. Jangan hidup seperti buah semangka berdaun sirih. Orang suka sekali menyanyi ini lagu, tapi beta paling tidak suka menyanyi itu lagu. Karena lagu itu menipu banyak orang. Karena buah yang dihasilkan tidak sama dengan tanaman yang ditanami. Jadi kalau kita sebut sebagai ranting, maka kita harus hidup seperti pokok anggur. Karena apa? Karena tujuan utama hidup kita sebagai ranting adalah menghasilkan buah dari pohon itu. Menghasilkan buah-buah yang Kristus kehendaki. Nah, ini satu-satunya cara menyenangkan hati Allah. Ranting-ranting yang melekat dan bersatu dengan pokoknya itu bukan saja sekedar sanggup berbuah, tetapi oleh Tuhan harus berbuah. Jadi kalau kita sebut diri sebagai the real of servant, ya, murid Tuhan yang sejati, pelayan yang sejati, maka kita harus benar-benar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tidak ada pilihan lain, tidak ada tawar-menawar. Bahkan kalau kita tidak berbuah seperti yang Tuhan kehendaki, Firman bilang apa? Kita akan dipotongnya. Tuhan melihat potong tidak berguna. Karena itu Tuhan buang kita jauh-jauh. Karena tidak berguna. Dia ini hidup untuk apa sih? Ya. Katanya anak Tuhan. Kenapa hidupnya seperti itu? Apalagi kalau kita tidak tinggal di dalam pokok. Firman bilang kita dicampakkan ke dalam api
dan dibakar. Ya, karena memang tidak berguna. Tidak ada harapan untuk melepaskan diri dari penghukuman kekal bagi mereka yang tidak tinggal di dalam pokok, yang hidupnya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah teman-teman, tema ini menarik. Ketika kita dengar Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang baik dan kamu adalah ranting-rantingnya, maka ingatlah bahwa sebenarnya Tuhan sudah menetapkan kita ini untuk menjadi ranting. Bukan sembarang ranting, tapi ranting yang harus berbuah. Pertanyaannya, berapa banyak roh-roh di dalam diri yang menghambat pertumbuhan kita sebagai ranting? Dan maukah kita membuang hal-hal yang menghambat itu? Sebab hanya dengan satu cara kita mau menjadi murid yang sejati, yaitu dengan cara menunjukkan kesaksian iman kita, bahwa kita mau berbuah-buah kebenaran dan membuktikan bahwa buah yang kita hasilkan itu benar-benar berasal dari Roh Kudus. Bila buah-buah yang kita hasilkan bertentangan dengan Yesus sebagai pokok anggur itu, maka belum terlambat bagi kita untuk membersihkannya. Jadilah murid yang sejati, karena sesungguhnya itulah panggilan Tuhan untuk setiap kita. Firman Tuhan sudah diperdengarkan, dan biarlah firman Tuhan ini menggugah kesadaran kita untuk didapati sebagai ranting-ranting yang berbuah demi kemuliaan Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu bahwa kami sudah menjadi ranting-ranting-Mu. Tapi seringkali karena kedagingan kami yang kuat, iman kami yang lemah, kami hampir saja menjadi ranting yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Dan dalam kasih dan kemurahan-Mu, hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk menguatkan diri kami kepada pokok anggur itu. Kami datang kepada Tuhan, kami meminta campur tangan Tuhan, agar Tuhan membantu kami membereskan, membersihkan, mengangkat hal-hal yang menghambat pertumbuhan kami sebagai ranting yang berbuah. Berkatilah kami dengan komitmen kami ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Amin. Shalom. Baik, terima kasih kepada Mama Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Dan kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dipimpin oleh Kakak Angel. Mari kawan-kawan semua kita menghadap Tuhan dalam doa. Doa mulai. Segala syukur hanya bagi-Mu Bapa di sorga, oleh karena kasih dan berkat-Mu yang selalu kami terima dan nikmati sampai saat ini. Kami percaya ini semua hanya kemurahan-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan ucapan syukur kami, kiranya Engkau memberkati ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan berikan persembahan. Dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat itu pujian sukacita di badai topan dunia. Selamat memberi, Tuhan yang berkati.
kita. Silakan duduk kembali dan Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan untuk doa syafaat sekaligus doa berkat, saya minta kesediaan Mama Pendeta kembali untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, menjaga kita. Tidak sehelai rambut akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena Dia Allah yang baik. Mari kita akan itu pujian, Tuhan selalu menolongku.
sendiri katakan, Tuhan selalu menolongku. Dengan iman katakan, Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu menjagaku. Haleluya. Tak akan terjatuh. Amin. Mari katakan dengan sungguh, Tuhan tolong beta. Jadikan beta sebagai murid yang sejati. Oh Jesus. Lagi teman-teman katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan Bapa Surgawi, malam telah merapat dan hendak menutupi kami. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak terang. Kami akan memasuki kegelapan malam dengan satu pengharapan bahwa Kristus akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Allah yang telah membawa kami ke tempat ini adalah Allah yang berkenan untuk menerima segala ungkapan syukur dan puji-pujian kami. Bahkan Allah berkenan juga untuk menerima persembahan yang telah kami berikan. Allah berkenan untuk memberkati semua anak-anak muda dengan segala potensi yang ada pada diri mereka. Ruangan ini menjadi ruangan di mana kami bersaksi tentang kebaikan Kristus dalam hidup, dalam pekerjaan, dan dalam pergumulan kami di masa muda ini. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami di masa muda mereka. Kiranya Allah mengaruniakan mereka hikmat dan rahmat yang datangnya daripada Tuhan. Agar ketika mereka melangkahkan kaki hidup mereka, mereka memasuki pergaulan hidup mereka hari lepas ke sehari.
Tuhan ada di sana untuk terus menjaga mereka, membawa mereka untuk tetap menjadi anak-anak yang Tuhan lihat sebagai anak yang baik, murid Tuhan yang sejati, anak muda yang takut dan hormat kepada Kristus. Hindarkanlah sahabat-sahabat muda ini dari pergaulan yang menyesatkan mereka. Jangan biarkan kedagingan mereka mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak kau pandang baik. Biarlah sebagai ranting, mereka tetap didapati sebagai ranting yang mau berbuah demi kemuliaan Kristus. Berkati pengembangan diri mereka, potensi yang ada pada mereka, kerja mereka, bahkan pergumulan mereka untuk mendapat pekerjaan, untuk mendapat pasangan hidup, untuk meraih masa depan yang gilang gemilang. Biarlah semuanya itu mereka raih dengan tetap bersandar kepada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Kami mengucap syukur untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat muda yang sementara bergumul dengan masa muda mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang hilang harapan, Tuhan tumbuhkan pengharapan dalam diri mereka. Yang kecewa, yang berbeban berat, yang putus asa, Tuhan hibur dengan kebaikan-kebaikan. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang kami minta, selaku ranting-ranting yang melekat kepada pokok anggur, Bapa berkenan untuk mengalirkan sumber air hidup dan berkat itu bagi kehidupan kami. Berjalanlah pulang bersama-sama dengan kami Tuhan, penuhilah kami dengan berkat-berkat-Mu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menunggui keluar masukmu dari sekarang, kekal selama-lamanya. Amin. Baik, mengakhiri ibadah kita akan bergoyang bersama-sama. Kita akan, ini namanya tarian-tarian daerah ya. Woi, apakah itu? Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Lais Manekat. Kita begitu berdiri. Sebelum kita pulang, kita abukan malam ini.